Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu tatap muka di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri nikmat Allah dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Kabarnya hari ini anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik anak-anak, hari ini yang ikut dalam pelajaran ini ada 13 anak ya, 13 anak. Kemudian jumlahnya kurang lebih ada 20-an insyaallah. Nah, tapi tidak masalah, mudah-mudahan yang belum ikut nanti hari depan itu bisa ikut ya, hari Kamis depan mudah-mudahan bisa ikut. Kemudian yang sakit kita doakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah cita-citaku menjadi anak saleh ya, menjadi anak solih. Apa sih yang dimaksud anak solih? Namun sebelum itu tentunya anak-anak pasti mempunyai cita-cita, ya kan? Pasti mempunyai cita-cita. Apa sih yang dimaksud dengan cita-cita? Cita-cita itu adalah suatu tujuan, ya, suatu tujuan yang akan dicapai. Misalkan anak-anak pergi ke alun-alun Kota Blitar, startnya dari SDN Bendo Grade 1. Anak-anak punya cita-cita ingin ke alun-alun Kota Blitar. Maka anak-anak berjalan, menelusuri jalan, mulai dari bisa lewat jalan WR, bisa lewat jalan Ahmad Yani, bisa juga lewat jalan yang lain. Tapi pada intinya jalan itu menuju satu titik, yaitu alun-alun Kota Blitar. Artinya apa? Bahwa cita-cita itu adalah sebuah angan-angan atau titik akhir di mana kita mendapatkan sebuah kesuksesan. Adapun untuk meraih kesuksesan itu jalannya bermacam-macam. Ya, nah, seperti tadi Pak Roman contohkan, kalau pergi ke alun-alun bisa lewat jalan WR, startnya dari Grade 1 misalkan. Bisa lewat jalan Ahmad Yani, kemudian lewat Bonrojo, nah, bisa kemudian lewat jalan Merdeka. Kemudian ada juga yang bisa lewat jalan Riau atau lewat jalan manapun berada, tergantung bagaimana cara kita agar cepat menuju alun-alun. Cita-cita juga demikian. Cita-cita itu adalah sebuah angan-angan yang harus kita gapai. Tinggal bagaimana usaha kita. Apakah usaha kita ingin cepat mendapatkan cita-cita atau ingin lambat mendapatkan cita-cita? Kalau ingin cepat mendapatkan cita-cita, maka kita harus berusaha semampu kita agar cita-cita itu segera tercapai. Tapi kalau cita-cita itu tidak ingin kita capai, maka kita bersantai. Misalkan anak-anak mau pergi ke alun-alun, cita-citanya tadi startnya di SDN Bendo Grade 1, ingin segera sampai, maka mencari jalan yang lebih cepat. Ya, mencari lebih cepat. Nah, jalan yang lebih cepat lewat mana? Apakah lewat WR ataupun lewat jalan Ahmad Yani? Nah, ini tinggal dipilih. Oh, ternyata lebih cepat jalan Ahmad Yani. Maka nanti akan lebih cepat sampai ke tujuan. Tapi kalau ingin lambat, ya pergi ke alun-alun dari startnya SDN Bendo Grade 1,
ke utara dulu sampai ke rumahnya Pak Wisman, ke utara lagi sampai rumahnya Pak Rohman, kembali lagi. Nah, itu nanti akan sampai lama menuju alun-alun. Biasanya bisa dicapai selama 10 menit dari SD Negeri 1, bisa sampai alun-alun itu 1 jam atau 2 jam karena jalannya yang muter-muter dan terlalu lama. Pergi ke alun-alun Kota Blitar, jalannya lewat Kota Kediri, Kota Tulungagung. Nah, tentunya nanti akan sampai ke alun-alun Kota Blitar juga akan sangat lama, lebih cepat dari startnya SD Negeri 1, kemudian berangkat menuju alun-alun melalui Jalan Ahmad Yani, kemudian sampai Jalan Merdeka, dan seterusnya, itu sampai lebih cepat. Nah ini, maka dari itu cita-cita ini memang harus kita capai dan kita usahakan. Tidak bisa cita-cita itu tiba-tiba langsung menongol, langsung ada di depan kita. Saya ingin menjadi seorang dokter. Nah, cita-citanya ingin jadi dokter, tapi tidak pernah usaha, tidak pernah belajar, itu pun tidak akan bisa menjadi dokter. Sama dengan anak-anak pergi ke alun-alun, tapi cita-citanya ingin ke alun-alun, tapi nggak ada usaha untuk pergi ke alun-alun, hanya diam saja di SD Negeri 1, ya tidak akan sampai ke alun-alun Kota Blitar. Nah ini artinya bahwa cita-cita itu perlu kita raih dan perlu kita usahakan. Nah, cita-cita yang bagaimana yang perlu kita pertahankan, yaitu cita-cita yang di situ ada akhlak atau sebuah kebaikan di dalam diri kita. Inilah yang disebut dengan sholih atau kebaikan. Seseorang yang menciptakan sesuatu itu cita-cita menjadi anak yang sholih, itu adalah anak yang baik, sehingga dia akan berperilaku apa? Baik. Contoh, misalkan Freya dan Kiki serta Kaira misalkan berlomba-lomba, jurinya Quinsa. Nah, jurinya berlomba dari SD Negeri 1 menuju alun-alun. Cita-citanya sama, menuju alun-alun. Kemudian ketiga-tiganya itu berangkat bersama karena punya cita-cita sampai ke alun-alun. Kemudian Quensa memberi aba-aba mulai. Nah, akhirnya mereka mulai. Ada yang lewat jalan WR, ada yang lewat jalan Ahmad Yani, ada yang lewat Tulungagung. Nah, tiga-tiganya itu nanti akan sampai ke alun-alun berbeda. Ya, waktunya beda padahal startnya sama. Kemudian setelah anak-anak mulai berangkat, jika anak-anak itu jujur dalam perlombaan itu, pasti anak-anak tidak akan melakukan jalan pintas. Jalan pintas. Karena apa? Jalan pintas itu adalah jalan yang tidak jujur. Contoh jalan pintas, misalkan rutenya itu yang boleh dilewati hanya 3 tadi misalkan. Tapi anak-anak melewati rute yang tidak ditentukan sehingga sampai ke tujuan lebih cepat. Nah, ini ya tidak boleh. Atau salah satu peserta itu membayar panitia. Nah, di sini panitianya Quinsa. Wah, aku tak lebih cepat, aku tak bayar kamu aja. Nanti ditulis yang juara satunya saya. Nah, misalkan seperti itu. Berarti itu adalah anak yang tidak jujur dan anak yang sholih, yang tidak sholih. Nah, artinya apa? Bahwa apapun cita-cita kalian, raihlah dengan berperilaku yang sholih dan yang jujur. Contohnya, misalkan kalau anak-anak itu jujur dalam membuat nilai, misalkan nilai saya hasil ulangannya itu Pak, ini jujur hasil nilai saya 50, hasil nilai saya. Nanti insya Allah ketika anak-anak itu menjadi seorang pejabat, itu pejabatnya barokah.
Kenapa Kak barokah? Karena nilainya hasil dari jerih payah sendiri. Berbeda dengan seseorang yang nilainya 100 ya 90 tetapi bukan hasil kerja sendiri. Nah, bahkan di masa pandemi ini sebetulnya ini menguji kejujuran anak-anak semuanya. Apakah tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semuanya itu dikerjakan sendiri atau dikerjakan orang lain? Nah, ini nanti kalau dikerjakan orang lain berarti anak-anak tidak jujur. Kalau tidak jujur, apa artinya? Bahwa kalau anak-anak tidak jujur, maka nanti imbasnya ketika anak-anak sudah menjadi seorang pegawai ataupun jadi seorang pemimpin negara ataupun apa, itu nanti rezekinya juga tidak akan barokah. Karena apa? Membohongi diri sendiri. Apa yang terjadi kalau rezeki itu tidak barokah? Maka kalau dimakan oleh orang, itu nanti akan menjadi daging. Kalau sudah menjadi daging, kita beribadah pun juga akan sia-sia. Allah itu menyukai sesuatu yang suci dan bersih. Jadi kalau sesuatu yang kita makan itu adalah bersih, benar-benar halal, itu nanti ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus berhati-hati. Oleh sebab itu, anak-anak harus jujur dalam segala hal. Kenapa? Karena jujur itu disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba anak-anak lihat di halaman 26. Di halaman 26 itu adalah salah satu contoh orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur kepada Allah itu dengan cara apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu disebut dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak-anak nanti cita-citanya ingin menjadi dokter yang solih, jujur. Jadi kalau pasiennya itu sakitnya kepala, berilah obat kepala. Jangan sakitnya kepala diberi obat panu, obat kurap atau obat lain. Nah, itu enggak akan sembuh nanti ya. Sakitnya itu sakit gigi, diberi obat pusing. Nah, ini namanya dokter yang tidak jujur. Begitu juga seorang pemimpin negara misalkan, ya kalau anak-anak punya cita-cita menjadi seorang polisi, ya polisi yang jujur. Nah, ini melanggar maka harus ditilang. Ini tidak melanggar maka jangan ditilang. Anak-anak cita-citanya ingin menjadi seorang hakim di pengadilan, maka anak-anak harus jujur. Terapkan ini yang salah, ini yang benar. Jadi harus jujur. Jadi pemimpin yang solih, dokter yang solih, guru yang solih, polisi yang solih, kemudian apapun pekerjaan anak-anak, pedagang, ya pedagang, pengusaha juga yang solih. Coba kalau pedagang itu tidak solih, pasti nanti dagangannya tidak akan barokah. Mereka akan tidak jujur, ya ini. Oleh sebab itu solih itu penting. Nah, orang yang tidak jujur ini dibenci Allah. Orang yang jujur itu disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika Nabi Muhammad SAW berdagang, beliau itu bergelar Al-Amin. Kenapa diberi gelar Al-Amin? Karena Nabi Muhammad itu sangat jujur. Jujurnya gimana? Dagangannya itu ya sesuai apa yang diminta. Dan misalkan kalau beli 5.000 ya dikasih sesuai dengan harga itu, ya jujur sehingga dagangannya laris gitu. Kemudian kalau kita itu jujur kepada Allah, Allah akan menyayangi kita. Contoh jujur pada Allah apa? Kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Seperti apa? Kita sholat, ya zakat, ya puasa,
kemudian dan lain-lain. Kalau sholat itu harus jujur. Kalau maghrib itu 3 rakaat, jangan dikorupsi menjadi 2 rakaat. Nah, ini tidak boleh. Ataupun ditambah, ini juga tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan aturan. Misalkan subuh 2 rakaat, kurang 2 rakaat, tambahi lagi. Nah, ini tidak boleh. Ya, ada ketentuannya. Nah, ini kalau kita taat pada Allah, kita harus jujur. Apa yang diperintah Allah itu kita laksanakan, apa yang dilarang Allah kita jauhi. Zakat juga demikian, puasa juga demikian. Ya, jangan ngakunya puasa. Nah, kalau anak-anak ternyata berbohong. Nah, ini puasa enggak puasa, padahal tadi pagi misalkan sudah minum es. Nah, itu namanya berbohong. Baik, halaman 27. Halaman 27 yaitu jujur pada diri sendiri. Nah, itu ada gambar anak-anak itu sedang mengerjakan ulangan. Ya. Ketika anak-anak mengerjakan ulangan itu harus jujur. Ya, seperti kemarin Pak Roman contohkan, misalkan anak-anak itu sakit, kemudian pergi ke dokter, anak-anak tidak jujur, padahal sakitnya itu sakit panas atau sakit gigi misalkan, tapi ngaku nih anak-anak itu sakitnya sakit keselio, padahal nggak keselio misalkan. Nanti akan dikasih obat keselio, bukan sakit gigi karena anak-anak tidak jujur. Inilah akibat daripada tidak jujur. Nah, kalau anak-anak jujur, insya Allah akan diberi obat sesuai apa yang diminta. Kalau anak-anak jujur dalam mengerjakan tugas, kemudian anak-anak jujur dalam hal apapun, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Ya, sikap jujur ini harus kita biasakan sejak kecil, sejak sekarang. Jadi Pak Roman itu mengatakan kalau masih anak-anak itu kalau belajar itu seperti belajar di atas batu, batunya diukir, nah akan mengena terus. Tapi kalau sudah tua, anak-anak akan belajar seperti berada di atas air, jadi akan hilang. Oleh sebab itu kejujuran ini penting sekali, ya, penting sekali kita laksanakan sejak dini, ya, sejak dini kita harus melaksanakan dengan baik kejujuran itu. Nah, yang ketiga, jujur kepada orang lain. Nah, ini ada gambarnya. Ketika anak-anak menemukan suatu benda di lapangan, di jalan ataupun dimanapun berada, itu hendaknya anak-anak harus mengamankan dan mengembalikan barang yang sudah yang ditemukan tadi. Ini adalah salah satu jujur pada orang lain. Contoh lain, misalkan anak-anak diminta untuk berbelanja, uangnya 10.000, habisnya 5.000. Nah, ini sisa pengembalian itu juga harus dikembalikan kepada ibu atau yang menyuruh tadi. Itu harus jujur. Jangan habisnya 5.000, ya, uangnya 10.000, sisanya kan seharusnya 5.000, kamu kembalikan 2.000, yang 3.000 buat beli jajan misalkan. Nah, ini namanya berbohong, tidak jujur. Baik, anak-anak, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak? Baik, coba lihat di halaman 27 bawah. Ayo berlatih. Yang bisa menjawab, mic-nya bisa dibuka. Jujur kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah. Perintah-perintah apa? Betul. Perintah-perintah Allah dan
menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nomor 2, jujur kepada diri sendiri merupakan akhlak yang terpuji, bisa ya, akhlak mulia bisa, atau akhlak baik ya, bisa. Nomor 3, jujur dalam berjanji, maksudnya adalah menepati janji ya. Jadi jujur harus ya menepati. 4, ketika disuruh orang tua belanja ada uang kembalian, sikapmu bagaimana? Mengembalikan. Ayo, ada enggak dari anak-anak itu yang enggak mengembalikan? Enggak ada ya. Alhamdulillah, anak-anak itu anak yang baik. Nah, ini. Nomor 5, anak yang akhlaknya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul disebut anak solih. Betul, anak solih. Iya, anak solih. 6, lawan dari jujur adalah bohong atau khianat, berkhianat. Nah, ini. 7, perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Iya, petaka. 8, anak soleh artinya anak yang baik. Iya, anak yang baik. 9, kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Iya, kalau anak-anak jujur itu pasti akan percaya diri. Tapi kalau nggak jujur, nah kalau ujian pasti tidak akan percaya diri. Buktinya apa? Buktinya kalau anak-anak mengerjakan minta bantuan, itu namanya tidak jujur, tidak percaya diri. 10, jujur kepada Allah diwujudkan dengan ya, sholat, zakat, dan puasa. Baik, anak-anak, adakah yang ditanyakan? Sudah? Tidak ada? Baik, tugasnya adalah coba anak-anak ceritakan pengalaman terkait dengan sikap jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Jadi ketiga-tiganya itu anak-anak rangkum dalam sebuah cerita. Kemudian hasil ceritanya anak-anak kirim kepada Pak Rahman di foto di nomor yang biasa anak-anak untuk mengirim tugas. Pak Rahman ingatkan anak-anak yang belum mengirim tugas, membaca surat Atin, kemudian yang lain, nah, itu segera dikirim. Baik, terima kasih anak-anakku. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan semuanya, ya. Semuanya mudah-mudahan Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Pak Rahman akhiri, ada yang tanyakan? Saya ulangi ya. Tugasnya adalah membuat cerita, mengarang cerita tentang pengalaman jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Ini harus ditulis, jangan minta bantuan orang lain, tulis sendiri, nanti difoto. Minimal agar bisa itu ke foto itu minimal 20 baris. Nah, maksimalnya enggak terbatas, atau 10 baris saja.
minimal 10 baris ya, minimal 10 baris, maksimalnya nggak bisa terukur, minimal 10 baris. Paham di sini? Nah, minimal 10 baris. Silahkan dikerjakan, Pak Roman tunggu. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa semuanya. Amin. Pak Roman akhiri, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam. Wassalamualaikum